Saat mata kita sedang tertuju memandang sesuatu, bisa saja dan sangat mungkin terjadi salah fokus. Misalnya saat melihat lukisan, mungkin jangan-jangan kita fokusnya kepada bingkai lukisan itu yang begitu indah dan membuat mata kita memandang kepada bingkai itu daripada kepada lukisannya sendiri. Atau di dalam sebuah lukisan itu harusnya gambar utama yang menjadi judul utama dari lukisan itu, tetapi pandangan dan fokus kita justru bukan kepada yang utama. Begitu juga di dalam percaya dan keyakinan kita kepada Tuhan. Bisa saja kita salah fokus, apalagi ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan. Fokus kita diuji. Kepada apa atau kepada siapa? Dan apanya itu apa dan siapanya itu siapa? Berarti godaan untuk salah fokus bisa saja terjadi dalam segala bidang kehidupan. Saat mau menyelesaikan masalah, kita bisa berfokus kepada bagaimana caranya penyelesaian masalah sesegera mungkin, bahkan kemungkinan bisa ambil jalan pintas untuk penyelesaiannya. Sehingga kita tidak fokus kepada Dia, Tuhan yang Maha Sanggup untuk menemani kita, bahkan memberi hikmat saat kita mau menyelesaikan masalah itu. Karenanya dalam kita melakukan segala sesuatu dan apalagi memandang segala sesuatu, awas salah fokus. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi hari ini dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita di dalam Matius pasal 14 ayat 29 sampai 30 dari Alkitab versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Datanglah, jawab Yesus. Jadi Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air dan datang kepada Yesus. Tetapi waktu Petrus melihat betapa besarnya angin di danau itu, ia takut dan mulai tenggelam. "Tuhan, tolong!" teriaknya. Bacaan di dalam Matius 14 ayat 29 sampai 30 adalah cuplikan dari sebuah adegan di mana ada peristiwa mujizat yang luar biasa yang Yesus peragakan di depan murid-muridnya yang sedang ketakutan karena hidup mereka dilanda badai. Perahu yang mereka tumpangi itu terombang-ambing dan hampir tenggelam. Saat itu Yesus hadir menghampiri mereka sambil berjalan di atas air. Dan pada saat itu tentu saja dalam segala kegaduhan dan kepanikan, para murid mulai mereka-reka dan menjadi tambah ketakutan ketika melihat satu sosok yang berpakaian putih berjalan menghampiri kapal mereka. Dan di sini sebenarnya sudah terjadi yang namanya salah fokus. Pandangan mereka bukan lagi kepada badai yang menakutkan, tetapi ada yang lebih menakutkan lagi. Sosok yang berbaju putih datang menghampiri perahu mereka. Dan ketika lalu kemudian mereka menganggap apa yang menjadi sosok putih itu bukan Tuhan, mereka meragukan. Fokus mereka kembali kepada salah fokus. Fokus mereka bukan kepada sosok yang menenangkan, tetapi tambah menegangkan dan menakutkan mereka. Beginilah hidup dalam kecamuk badai. Bisa saja kita menjadi salah fokus. Kita fokus kepada badainya dan pada saat badai itu datang, kita menjadi tambah ketakutan. Atau ketika sudah mulai tenang, tapi ada sedikit saja riak angin badai atau angin sepoi-sepoi yang bertiup, kita mulai khawatir dan merasa itu badai kiriman yang kedua. Badai susulan yang menghancurkan hidup kita lagi. Perhatikan bagaimana peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air dan waktu itu Petrus bertanya, "Jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku jalan di atas air." Dan Yesus menjawab, "Datanglah, mari." Dan Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air dan menghampiri Yesus. Sampai di sini kita melihat bagaimana iman Petrus luar biasa. Karena fokus dia kepada Yesus. Yang dia sudah yakini itu bukan hantu tetapi Tuhan. Tetapi pada waktu dikatakan ayat 30, Petrus melihat betapa besarnya angin di danau itu. Ia takut dan mulai tenggelam.
Perhatikan ketika fokus bergeser kepada Tuhan yang matanya sedang mengawasi, memandang Petrus walaupun badai masih belum berhenti dan ketakutan melanda hati Petrus yang ragu berjalan di atas air, dia tetap bisa jalan karena matanya fokusnya kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika lalu kemudian ayat 30 dikatakan ada peralihan waktu Petrus melihat betapa besarnya angin di danau itu. Kata melihat di sini digunakan kata dari bahasa Yunani blepo yang artinya melihat dengan seksama, mengamati terus-menerus sampai tidak bisa lepas dari pandangan itu. Watchful, terus lihat sampai terus fokus sampai nggak lihat yang lainnya lagi. Dan Petrus melihat seperti itu kepada betapa besarnya angin di danau. Tentu saja dia jadi takut dan mulai tenggelam. Pergeseran fokus membuat Petrus menjadi ikut arus ketakutannya. Dan ini membuat dia menjadi teriak lagi, "Tuhan, tolonglah aku, selamatkanlah aku." Cuplikan kisah di mana Petrus dengan Yesus berjalan di atas air menjadi pembelajaran buat kita tentang fokus. Awas salah fokus. Bila fokus kita pada kuatnya serangan badai yang melanda hidup kita, kita hanyut oleh arus ketakutan. Mungkin serangan badai itu bisa bermacam-macam, mungkin tagihan dari debt collector yang menagih hutang kita terus-menerus. Serangan badai itu bisa datang berupa sakit penyakit yang menimpa diri kita atau orang yang kita kasihi. Serangan badai itu bisa juga konflik rumah tangga. Serangan badai bisa juga masalah keuangan. Serangan badai bisa juga masalah di mana kita berkabung saat orang yang kita kasih itu meninggalkan kita secara mendadak. Berbagai macam motif serangan badai bisa melanda hidup kita. Tapi saat kita fokus kepada serangan badai itu, dan kebanyakan kita akan jadi fokus kepada badainya, kita menjadi hanyut oleh arus ketakutan. Fokus kita adalah ketika menghadapi persoalan, kita selalu berpikir bagaimana persoalan itu selesai. Yang kita pikirkan penyelesaiannya. Yang kita pikirkan jalan keluarnya. Tapi kita tidak fokus dan lihat kepada Dia yang sedang berjalan menghampiri kita, mengajak kita keluar dari persoalan kita untuk memandangnya dengan cara pandang yang baru. Fokus kepada Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah. Seringkali kita sudah berdoa dan kita tidak dapat jawaban, jangan-jangan sebenarnya bukan karena doa kita salah. Tapi karena fokus doa kita menjadi salah kaprah, salah arah, dan salah fokus. Kita berdoa hanya sekedar untuk penyelesaian masalah. Kita mau solusi instan dari Tuhan. Dan ini menjadi fokus yang membuat kita tambah dilanda hanyut oleh arus ketakutan itu. Tetapi kalau fokus kita bukan kepada besarnya atau kuatnya serangan badai, tetapi pada dahsyatnya tangan penguasa badai, kita akan sujud di dalam kelegaan. Dan saat Yesus di dalam kitab suci katakan mengulurkan tangannya kepada Petrus dan mau menolong Petrus yang hampir tenggelam ketika pandangannya kepada besarnya angin badai yang melanda itu. Di sini Petrus mulai teralih dan kembali kepada fokus semula yang benar, yaitu tangan sang penguasa badai sedang terulur kepadanya sehingga dia bisa sujud dalam kelegaan, lepas dari segala macam ketakutan yang menindas dirinya. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi serangan badai hidup kita. Berbagai macam bisa terjadi. Hati-hati, itu ujian fokus kita. Awas salah fokus. Jangan fokus sekedar kepada serangan badai dan bagaimana penyelesaiannya. Tapi fokuslah kepada dahsyatnya tangan Tuhan yang maha kuat menguasai badai hidup kita dan menyertai kita di dalam badai, sehingga kita bisa sujud dalam kelegaan, ketentraman, tanpa ketakutan, karena ada kasih-Nya menopang dan menggendong kita. Mari, hari ini fokuskan hidupmu kepada Dia, Sang Penguasa Badai, Pencipta hidup kita, Pemelihara jiwa kita, dan Dialah yang mengerti kalau burung pipit saja dipelihara begitu rupa, apalagi kita pengikut-pengikutnya. Mari, fokuskan kepada Dia, fokuskan kepada pribadi yang sedang mengulurkan tangannya kepada kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, awas salah fokus. Fokuskanlah hidupmu kepada Dia yang selalu mengawasimu. Amin.